Selamat datang di video ini. Tiongkok telah menghentikan ekspor teknologi tanah jarang yang berpotensi mempersulit Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk meningkatkan pasokan bahan baku strategis mereka. Keputusan yang diumumkan oleh Tiongkok ini muncul tak lama setelah keputusan Presiden Biden bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi bergantung pada teknologi tersebut. Mengenai Tiongkok untuk bahan baterai, pengumuman Biden baru-baru ini bertujuan untuk menantang supremasi Tiongkok di pasar kendaraan listrik. Namun apakah Tiongkok membalikkan keadaan? Tindakan pemasok mineral dominan di dunia ini terjadi ketika banyak pesaing geopolitiknya bergegas mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan yang diproduksi di Tiongkok. Keputusan Tiongkok baru-baru ini untuk menghentikan ekspor teknologi bumi langka adalah sebuah langkah penting dalam industri ini. Lanskap global bahan-bahan strategis dengan konsekuensi yang luas terutama untuk kendaraan listrik EV. Dan sektor energi terbarukan. Keputusan ini mencerminkan interaksi yang semakin besar antara masalah keamanan nasional dan pentingnya tanah langka dalam teknologi canggih. Peraturan baru ini tidak mempengaruhi pengiriman bahan-bahan tersebut, tetapi mungkin dimaksudkan untuk menggagalkan upaya-upaya untuk mengembangkan industri di luar Tiongkok. Elemen tanah jarang adalah sekelompok 17 elemen penting dalam pembuatan beragam perangkat berteknologi tinggi, peralatan militer dan teknologi ramah lingkungan. Sifat bercahaya magnetik dan elektrokimianya yang unik menjadikannya tak tergantikan dalam banyak aplikasi tingkat lanjut. Seperti dalam produksi magnet permanen yang digunakan pada turbin angin, ponsel pintar EVS, dan sistem pertahanan militer. Elemen tanah langka tidak hanya penting dalam berbagai aplikasi namun juga merupakan kunci bagi beberapa industri yang berkembang. Elemen-elemen ini digunakan dalam magnet permanen dan turbin angin serta mobil listrik dan komponen penting dalam perangkat elektronik modern seperti layar televisi, drone, dan hard drive. Sifat elektromagnetiknya yang unik mengkategorikannya sebagai logam strategis yang sangat diperlukan dalam dunia yang didorong oleh teknologi saat ini dengan transisi energi global yang sedang berlangsung. Terdapat kekhawatiran yang semakin besar mengenai potensi Amerika Serikat menjadi ujung tombak upaya untuk mengurangi cengkeraman Tiongkok atas aliran mineral dari logam tanah jarang ke litium. Dan Undang-Undang Iklim andalan Presiden Joe Biden yang mencakup peraturan yang bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak pasokan di dalam negeri atau dari negara-negara sekutu Tiongkok. Tiongkok telah merespons dengan pembatasan ekspor gallium, germanium, dan grafit. Sementara Undang-Undang Landmark Biden dan Undang-Undang Bahan Baku Penting Eropa berjanji untuk membuka pendanaan baru bagi calon pemasok. Pukulan terbaru Beijing menggarisbawahi tantangan teknis yang mungkin dihadapi produsen barat dalam mengembangkan proses penghilangan yang harus dihadapi. Hingga saat ini hampir tidak ada kilang tanah jarang sama sekali di luar Tiongkok. Hal ini berarti perusahaan dan peneliti Tiongkok telah membangun keunggulan teknologi dan praktis yang besar dalam cara mengekstraksi dan memproses tanah jarang. Sementara para ahli di negara lain tidak termasuk dalam daftar pelarangan. Teknologi untuk memisahkan logam tanah jarang serta memproduksi logam dan magnet, teknologi untuk menambang dan mengolah biji dimasukkan sebagai teknologi yang dibatasi dan bukan dilarang. Kendali Tiongkok atas hampir 90% hasil olahan global dari logam tanah jarang menempatkannya pada keunggulan teknologi dan strategis yang signifikan. Keahlian negara tersebut dan proses ekstraksi pelarut untuk memurnikan mineral-mineral ini telah menetapkan standar tinggi dalam industri ini. Dengan menghentikan ekspor teknologi terkait, Tiongkok telah menimbulkan hambatan besar bagi negara-negara barat dalam mengembangkan kemampuan pemrosesan mereka. Dampak dari larangan ini sangat akut di dunia. Tanah jarang yang berat yang sangat penting untuk beberapa aplikasi teknologi tinggi termasuk kendaraan listrik, motor, peralatan medis, dan peralatan pertahanan.
Monopoli yang dimiliki Tiongkok dalam memurnikan bahan-bahan ini menggarisbawahi kerentanan negara-negara barat dari ketergantungan mereka pada para ahli Tiongkok untuk komponen-komponen penting ini. Terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa telah meningkatkan upaya untuk mengembangkan operasi pengolahan tanah jarang mereka, namun transisi ini menghadapi tantangan yang signifikan termasuk kompleksitas teknis dan masalah lingkungan. Perusahaan seperti bahan MP di AS dan logam langka di Kanada berada di garis depan. Upaya-upaya ini misalnya perusahaan Ucore Rare Metals telah membuat kemajuan dengan diresmikannya fasilitas untuk menguji teknologi pemrosesan tanah jarang yang sebagian didanai oleh Departemen Pertahanan AS. CEO perusahaan Ucore Patrian menyatakan bahwa teknologi baru akan diperlukan untuk mengatasi manuver Tiongkok dalam hal-hal penting ini. Selain itu, Don Swart, CEO American Rare Earth menyatakan bahwa Tiongkok terdorong untuk mempertahankan dominasi pasarnya dan sekarang ini adalah sebuah perlombaan bagaimana sebenarnya larangan ekspor ini mempengaruhi pasar EV. Tarif pada EVs untuk mengekang dominasi Tiongkok di sektor kendaraan listrik. Tiongkok adalah produsen kendaraan listrik terbesar di dunia dan juga pasar penjualan kendaraan terbesar. Sementara peraturan baru yang diberlakukan oleh Tiongkok tidak akan memengaruhi pengiriman. Biaya pengembangan teknologi untuk menumbuhkan industri ramah lingkungan jika AS memberlakukan kenaikan tarif terkait kendaraan listrik terhadap Tiongkok dan pada gilirannya memperburuk perselisihan perdagangan mereka. Perusahaan-perusahaan Asia akan terkena dampak buruk karena banyak dari mereka bergantung pada teknologi dan suku cadang Tiongkok untuk EVs dan hal ini juga dapat menyebabkan penurunan penjualan di pasar Amerika yang penting. Banyak perusahaan kendaraan listrik di Asia dan industri terkait perlu meningkatkan produksi dan penjualan di tahun-tahun mendatang agar teknologi ramah lingkungan dapat menjadi layak secara komersial. Kurangnya akses terhadap bahan-bahan dan pasar utama dapat menyebabkan malapetaka untuk mengejar ambisi mereka. Teknologi baterai kendaraan listrik penting, tidak hanya untuk menjauhkan dunia dari mobil berbahan bakar fosil, namun juga berdampak pada pengembangan industri terbarukan seperti tenaga surya dan angin serta transmisi listrik yang efisien. PBB telah berjanji untuk melipat gandakan produksi energi terbarukan secara global pada tahun 2030 sebagaimana diuraikan dalam konferensi iklim COP28 baru-baru ini. Ikrar dari 120 negara pada awal dari COP28 untuk melipat gandakan output energi terbarukan global pada tahun 2030. Dalam mendorong baterai EV dan infrastruktur jaringan terkait menjadi sorotan siap atau tidak, kata Chris Wakil Presiden untuk Penelitian Sektor dan Tematik di MSCI Penelitian ESG. Dan iklim penelitian kami menunjukkan bahwa untuk setiap dolar yang dikeluarkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga angin dan surya, diperlukan investasi tambahan sebesar 80 sen untuk mendukung teknologi secara kumulatif. Ini berarti investasi sebesar 1 triliun dolar AS untuk pembuatan baterai yang digunakan dalam kendaraan listrik. Dan energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya saja pada tahun 2030 lebih dari 4 kali lipat dari pengembangan infrastruktur transmisi dan distribusi. Meskipun proyeksi tersebut tampaknya ambisius, prospek cerah pasar kendaraan listrik Tiongkok tampaknya mendukung transisi global menuju energi ramah lingkungan. Penjualan kendaraan penumpang akan menggunakan listrik pada tahun 2026. Menurut laporan Bloomberg, secara global proporsi ini akan meningkat menjadi 16% pada tahun depan dari 10% pada tahun 2022. Penjualan kendaraan listrik di Tiongkok juga akan menggantikan sekitar 300.000 barel minyak pada tahun 2024. Menurut data terbaru untuk negara-negara Asia saat ini dengan ambisi untuk mengembangkan kendaraan listrik dan industri ramah lingkungan harus menemukan cara untuk mengatasi tantangan pasokan yang timbul dari barisan US dan China.
Salah satu caranya adalah dengan menjaga hubungan dagang yang baik dengan kedua raksasa ekonomi tersebut untuk meminimalkan gangguan pasokan, seperti yang telah ditunjukkan oleh pandemi. Ketika rantai pasok global terganggu karena pembatasan ketat akibat virus corona yang diterapkan Tiongkok, perekonomian Asia harus berupaya membangun industri ramah lingkungan yang mandiri, termasuk EVs. Beberapa negara mengumumkan insentif terkait produksi kendaraan listrik. Negara-negara ini menghadapi banyak tantangan dalam mengembangkan kendaraan listrik. Dan industri ramah lingkungan yang memerlukan serangkaian tindakan seperti insentif manufaktur, potongan pajak, dan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi di berbagai industri. Industri adalah bidang lain, misalnya pasokan baterai litium-ion. Tantangan utama bagi EVs diperkirakan tidak akan mampu memenuhi lonjakan permintaan dalam beberapa tahun ke depan. Beberapa perusahaan kendaraan listrik sudah mulai melirik keluar litium dan menjajaki penggunaan mineral yang lebih melimpah seperti natrium untuk memproduksi baterai. Ketidakpastian seputar besarnya ekspor teknologi bahan langka, Tiongkok menyoroti seluk-beluk geopolitik situasi ini. Langkah Beijing dapat diartikan sebagai memperkuat kebijakan yang telah lama ada dibandingkan dengan menerapkan pembatasan baru. Pentingnya strategis bumi langka di tengah transisi energi global dan keamanan nasional mendorong negara-negara barat untuk mencari sumber alternatif dan mengembangkan teknologi dalam negeri. Situasi saat ini menggarisbawahi perlunya langkah-langkah strategis oleh negara-negara barat untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dominasi Tiongkok di sektor ini, dan mengembangkan rantai pasokan independen dan berinvestasi dalam teknologi inovasi merupakan langkah penting yang mungkin melibatkan eksplorasi lokasi pertambangan tanah jarang yang baru. Investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk pemrosesan alternatif teknologi dan upaya diplomasi untuk mengamankan rantai pasokan yang stabil. Dilema tanah jarang juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas dalam perdagangan internasional dan politik global yang menekankan perlunya diversifikasi dan ketahanan dalam rantai pasokan yang penting. Hal ini merupakan pengingat akan keterkaitan yang rumit antara kemajuan teknologi pengendalian sumber daya dan kekuatan geopolitik. Seiring dunia yang terus bergulat dengan tantangan-tantangan ini, evolusi pasar akan menjadi faktor kunci dalam membentuk masa depan industri kendaraan listrik dan energi terbarukan. Situasi ini memerlukan pendekatan seimbang yang menggabungkan langkah-langkah taktis segera dan langkah-langkah strategis jangka panjang. Berencana untuk memastikan pasokan yang stabil dan berkelanjutan dari bahan-bahan yang sangat diperlukan ini. Keputusan Tiongkok untuk menghentikan ekspor teknologi bumi langka menandai titik balik yang signifikan dalam dinamika global bahan-bahan strategis. Hal ini menggarisbawahi perlunya upaya bersama oleh negara-negara barat untuk mengembangkan sumber dan teknologi alternatif, dan memastikan masa depan yang aman dan mandiri di sektor penting unsur tanah jarang. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.